Selamat siang, jumpa lagi kita pada sesi ini. Selamat datang di Padepokan 1107. Pada sesi kali ini kita akan membahas osilator dalam telekomunikasi menggunakan radio. Nah, baik, kita mulai masuk. Nah, ringkasan materinya, kita akan mulai dengan gambaran umum komunikasi radio. Berikutnya kita akan membahas tentang osilator, bagian pembangkit frekuensi. Terus berikutnya sedikit tentang hasilnya dari osilator, yaitu gelombang sinusoidal, dan juga nanti diikuti dengan membangkitkan suatu gelombang sinusoidal dengan memanfaatkan software Audacity yang biasanya dipergunakan untuk rekaman. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita pindah ke kamera. Nah, ini ada gambaran suatu komunikasi radio, di mana di sini adalah pengirim atau pemancar. Terus di pemancar biasanya ada antena. Di antena nanti dipancarkan ke segala arah atau ke arah tertentu yang berupa gelombang radio, atau kadang-kadang dikenal juga dengan RF atau radio frekuensi. Nah, ini nanti gelombang radio diharapkan sampai ke tujuannya, yaitu penerima radio. Nah, untuk penerima radio kadang-kadang disingkat RX, receiver, di sisi pemancar disingkat TX, biasanya transmitter. Nah, di sini tadi ada medianya atau saluran atau kanalnya. Nah, berikutnya di sisi pemancar atau pengirim itu ada yang namanya osilator. Osilator adalah pembangkit frekuensi. Terus biasanya nanti ada tetangganya osilator, jadi ada amplifier, ada filter. Dan supaya bisa membawa informasi, ada yang namanya modulator, tapi nanti akan dibahas pada sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk salurannya biasanya menggunakan udara, kadang juga menggunakan kabel listrik, kalau radio biasanya kabel koaksial ya. Nah, terus nanti di penerima biasanya secara umum nanti ada filter, ada amplifier, ada detektor atau demodulator biasanya untuk mendekode informasi yang diterima. Kadang di penerima juga ada osilator yang dinamakan osilator lokal. Nanti ini dibahas mungkin pada sesi berikutnya. Nah, ini sekilas tentang osilator. Kalau secara umum mungkin gampangannya osilator adalah suatu perangkat untuk membangkitkan getaran. Nah, getaran adalah suatu, nanti definisinya gerakan yang setiap satuan waktu yang secara periodik. Ini secara singkatnya. Nah, ini hasilnya osilator ya. Biasanya yang diharapkan itu berupa gelombang sinus. Gelombang sinus jadi biasanya 0, terus 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 180 derajat. Fasenya berbalik, kemudian kembali lagi ke 0. Nah, mungkin kalau di perhitungan dalam komputer jarang menggunakan angka 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Tapi mungkin akan lebih sering menggunakan angka 2pi.
2pi atau 2pi kan identik dengan 360 derajat ya. Jadi kalau rumus keliling lingkaran, jadi satu gelombang penuh, satu putaran itu kan 2pi R ya, 2pi kali jari-jari. Nah, di mana nanti satu kali lingkaran ini setara dengan 360 derajat. Jadi lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, berikutnya mungkin kalau mau nyoba dengan membuat grafiknya, biasanya paling mudah dibuat tabelnya dulu. Mungkin persamaan secara umumnya adalah Y, sin. Nah, kadang-kadang kalau ada amplitudo nanti dikalikan dengan suatu amplitudenya berapa. Jadi kalau di di dunia yang berbau listrik, nanti biasanya amplitudenya berupa tegangan. Jadi osilator dibangkitkan dengan tegangan misalnya 1 volt. Nanti 1 voltnya itu yang dikalikan sinus 2pi Ft, di mana di sini ada F ya. F itu frekuensinya. Jadi kalau untuk suara audio biasanya yang bisa didengar manusia F-nya antara 20 sampai 20 ribu. Namun kalau radio frekuensinya jauh lebih tinggi. Jadi kalau radio AM mungkin sekitar 500 ribu sampai kalau SW itu mungkin sampai 30 MHz. Sedangkan kalau yang FM mungkin sampai 100 ribu atau 100 MHz, bahkan sampai orde gigahertz, di mana itu banyak dipakai pada microwave atau gelombang mikro. Nah, ini paling gampang dibuat tabelnya. Jadi nanti yang di sini kan fasenya sedang berapa pi, ini fasenya. Terus di sini nanti ada fase kita 0 derajat, 1/4 pi, setengah pi, dan terus nanti Y-nya berapa. Ini Y-nya secara hitung-hitungan nanti paling gampang juga dibuat dengan suatu spreadsheet, misalnya Microsoft Excel, atau kalau di Linux ada itu OpenOD, yang mirip Excel tapi yang dipakai di Linux, Open LibreOffice atau itu kan ada juga yang mirip Excelnya. Nah, ini kalau saat ini mungkin juga sudah mulai dikenal yang namanya SDR atau Software Defined Radio. Jadi radio yang ada perhitungan perangkat lunaknya. Jadi nanti kaitannya dengan pengelolaan sinyal digital. Nah, itu nanti kaitannya dengan SDR. Nah, mungkin nanti pada sesi ini kita juga akan membahas sedikit tentang apa sih itu data sinyal digital. Jadi kalau osilator secara digital itu seperti apa. Nah, baik, kita sebelum masuk ke sana mungkin kita membahas sedikit tentang properti yang ada pada gelombang sinus yang dibangkitkan oleh osilator. Nah, jadi gelombang itu mempunyai frekuensi. Jadi frekuensi adalah jumlah titik-titik per detik. Jadi adalah jumlah getaran per detik. Nanti ada yang namanya periode. Periodenya setiap berapa milidetik sekali atau berapa nanodetik sekali. Gitu, dimana biasanya frekuensi itu hubungannya adalah 1 per T, di mana T periode dan F adalah frekuensi dari suatu gelombangnya. Nah, ini mungkin kalau diplot di di komputer atau kalau menggunakan Audacity juga nanti pasti bisa dibentuk suatu gelombang sinus. Nah, kalau di dunia DSP atau dunia digital biasanya datanya itu bukan data yang kontinu tapi berupa data diskrit
atau data cuplikan-cuplikan. Nah, cuplikan ini biasanya kaitannya dengan ada berapa cuplikan per detiknya. Atau mungkin bahasa yang sering dipakai adalah sampling rate, di mana sampling adalah cuplikan, rate-nya adalah kerapatannya. Jadi per detik itu ada berapa sampling, ada berapa cuplikan. Nah, sebagai contoh biasanya yang di dunia audio itu yang sering dipakai adalah ini sampling rate pada 44.000,1 kHz. Ini banyak digunakan pada audio CD. Jadi kalau zaman dulu mungkin pernah ada yang piringan yang hanya suara saja sebelum VCD. Nah, itu adalah audio CD di mana itu isinya berupa data cuplikan dari amplitudenya suatu gelombang. Nah, ini berarti kalau tadi kan sampling rate-nya ini ya 44,1 kHz, berarti dalam 1 detik ada 44.100 sampling. Nah, nanti ada kaitannya juga satu samplingnya itu berapa bit, panjangnya berapa, sehingga dapat memberikan informasi dari nilai berapa dan sampai batas nilai berapa. Nah, itu sekilas untuk properti audio. Maka untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ke software Audacity. Nah, Audacity salah satu freeware yang mungkin ada di Linux dan juga ada versi Windows-nya. Ini saya menggunakan yang versi Windows. Coba saya pindah lagi ke desktop. Nah, ini software Audacity. Nah, ini sudah ada gelombangnya. Saya hapus dulu. Nah, ini adalah contoh perangkat lunak biasanya untuk rekaman suara. Nah, di sini saya menggunakan sampling rate, jadi cuplikan data digitalnya per detik menggunakan standar audio CD. Di sini menggunakan 44.100. Nah, ini ada juga yang 48.000, itu biasanya dipakai pada DVD biasanya. Kalau videografi banyak yang gunakan di angka 48. Nah, ada juga yang sampling rate-nya sampai 96.000, bahkan 192, bahkan ada yang sampai 384. Biasanya untuk dunia rekaman yang profesional kadang-kadang gunakan sampai yang 192. Ya mungkin untuk mendapatkan detail suara yang lebih bagus. Nah, baik, kita masuk di softwarenya Audacity. Untuk membangkitkan suara itu biasanya yang awalnya boleh nambah track, tapi sepertinya generate langsung bisa. Nah, suatu gelombang sinus itu untuk membangkitkannya ini menggunakan tune atau nada ya. Jadi nanti frekuensinya berapa itu bisa di-set. Di sini juga ada membangkitkan sinyal yang lain seperti chip, DTMF, suara nadanya telepon, noise, yang gemerosok dan lain-lainnya. Nah, ini saya ambil yang tune di mana nanti menghasilkan suatu nada. Nah, di sini saya menggunakan frekuensi 1/10 dari nilai samplingnya, yaitu 40 di sini 4.410, jadi 1/10 dari sampling rate. Sampling rate-nya tadi 44.100, saya gunakan 1/10-nya. Nah, coba kalau di-generate apa yang terjadi. Nah, ini kalau ini mungkin nggak kelihatan ya garis. Supaya lebih detail dapat dilakukan dengan zoom in. Nah, ini kalau di zoom in kelihatan sampai di nilai samplingnya. Nah, ini adalah samplingnya, jadi yang fase nolnya ini kalau berarti ini pergeserannya setiap
satu gelombangnya ini kan ada 10 kali frekuensi yang di-generate, ada 44.100, berarti satu samplingnya ini per 36 derajat. Nah ini hasilnya, samplingnya adalah ini, jadi garis-garis lurus ini, mungkin sering diistilahkan dengan Dirac delta atau suatu impuls. Nah mungkin bisa juga nanti kita coba dengan frekuensi yang lain. Nah ini coba kalau kita bunyikan, bunyi enggak ya? Harusnya bunyi. Nah ini suara. Nah ini suara pada frekuensi 4400. Nah coba kalau frekuensinya kita turunkan ke frekuensi yang lain, kita generate lagi, misalnya dibagi 2 aja frekuensinya, jadi mana ini, tune berarti 2205. Nah kalau dilihat samplingnya harusnya lebih rapat. Nah ini kalau frekuensinya lebih rendah berarti titik samplingnya lebih banyak per satu gelombang sinusnya. Nah ini kalau di zoom, nah juga kalau di zoom in lebih detail lagi, ini gambar kurva gelombang sinusnya. Coba ini kalau harusnya nadanya lebih rendah ya. Coba tadi ada perangkat untuk deteksi sinyalnya ini. Kita coba dengan ini. Aduh, perangkatnya sedang offline. Kita coba dulu ya dengan suatu real time analyzer. Nah ini tadi dari gelombang yang dihasilkan, bisa muncul ya. RTA-nya, nah ini RTA-nya, jadi menunjukkan di frekuensi 2 kilo, 2,2 kilo. Coba kalau kita generate lagi, kita coba generate dengan frekuensi yang lain, jadi kita nambah satu saluran lagi. Generate track, add new mono track. Coba kita buat yang frekuensi 2 kalinya tadi ya, yang kembali ke 4410. Nah coba nanti supaya enggak klip, levelnya diturunkan. Nah ini muncul. Coba kalau satu saya mute, nah hilang satu. Kalau yang ini diaktifkan, nah dua-duanya aktif. Nah ini dua-duanya, satu di 2,2 kilo, satu di 4,4 kilo. Nah itu tadi contoh untuk membangkitkan gelombang secara digital.
Nah mungkin kalau di zoom kelihatan juga ini yang dua ini bedanya, yang frekuensi rendah dengan yang frekuensi tinggi. Nah di mana yang ini adalah frekuensi 2200, yang ini 4400. Nah baik, itu tadi contoh-contoh untuk pembangkitan gelombang gelombang digital. Nah kita balik lagi ke slide-nya. Jadi tadi udah dilihat ya bagaimana cara membangkitkan gelombang sinusoidal, terus melihat sampling dari suatu sinyal itu seperti apa. Nah mungkin nanti bisa dikembangkan juga dengan membangun program sendiri. Jadi misalnya mau mengembangkan ke arah software defined radio, itu dapat juga dilakukan di sini dengan basicnya. Jadi basicnya nanti gelombang sinus. Cuma ya perlu mungkin mempelajari materi yang lain. Jadi kalau SDR itu nanti mungkin kaitannya dengan ketemu apa itu yang namanya deret Fourier ya. Nah itu mungkin nanti kita bahas juga mungkin di sesi-sesi yang lain. Nah sementara untuk sesi kali ini kita membahas tentang ini, tentang sinyal digital. Jadi apa kaitannya osilator dengan sinyal digital. Nah nanti kalau untuk radio ya berarti frekuensi yang dibangkitkan nggak di frekuensi yang rendah, namun kalau radio biasanya kan pada orde kilohertz atau megahertz. Jadi kalau yang AM mungkin nanti harus membangkitkan di frekuensi misalnya 600 kilohertz per detiknya. Nah, kira-kira seperti apa caranya. Begitu pula juga untuk kalau FM. Terus nanti kalau menggunakan SDR seperti apa. Begitu, baik. Sementara untuk sesi tentang materi osilator itu sekian dulu. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di sesi-sesi yang lain untuk membahas materi tentang ya mungkin radio, kadang audio campur dengan audio juga. Untuk sementara yang peserta kelas online nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi di grup WA atau di saluran online yang lain, saluran konferensi yang lain. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya.